Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, kita semuanya tetap semangat. Mudah-mudahan anak semuanya selalu sehat walafiat, Allahumma amin. Anak semuanya, alhamdulillah, kita bertemu lagi kepada frekuensi dan gelombang yang sama, yaitu frekuensinya adalah akidah akhlak, gelombangnya adalah kelas 10. Nah, silakan anak semuanya kita bergabung. Yang belum bergabung silakan, walaupun dingin, ambil pulpen dan bukunya. Silakan saya beri kesempatan 1 menit. Yang belum bergabung segera bergabung. Dan kalau sudah kamu lihat, karena anak semua sudah mendapatkan modul, silahkan kamu buka halaman 25. Judulnya adalah nafsu syahwat dan ghadab. Dan kalau sudah, silahkan kamu dengarkan. Bila mana di dalam modul tidak ada, bisa kamu tulis atau bisa tidak, silakan, saya fleksibel, bebas. Tapi kalau menginginkan ilmu, ya paling tidak yang tidak ada dalam buku kamu tulis. Dan nafsu syahwat dan ghadab yang kita bahas pada kesempatan ini, anak-anakku semuanya kelas 10, adalah nafsu syahwat dan nanti ghadab. Sekarang nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu terdiri dari 2 kata, anak-anakku semuanya. Ya. Nafsu dan syahwat. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nafsu syahwat masuk nanti, syahwat itu termasuk hawa, yaitu terdiri dari nafsu dulu. Apa artinya nafsu, anak semuanya? Siapa bisa? Nafsu. Wah, terlalu tinggi nafsunya, Masya Allah. Nafsu itu bisa diartikan adalah jiwa atau diri manusia. Nah, ini anak semua punya nafsu, jiwa atau diri manusia, itu nafsu. Kalau hawa nafsu, hawa apa artinya? Hawa adalah suatu keinginan atau kehendak atau hasrat, atau bisa disamakan, disinonimkan adalah syahwat. Lebih identik, hawa itu bisa istilah syahwat. Saya ulangi, hawa itu suatu keinginan, kehendak atau hasrat, atau identik dengan syahwat. Nafsu tadi adalah jiwa atau diri manusia. Nafsu syahwat dan semuanya ini kalau dilihat dalam konteks kalimat hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada 2, anak semuanya. Hawa nafsu yang merupakan akhlak terpuji dan hawa nafsu yang merupakan akhlak tercela. Hawa nafsu yang merupakan akhlak terpuji, anak-anak semuanya, yaitu suatu yang menjalin kehidupan. Sesuatu yang menjalin kehidupan. Ibaratnya, kalau hawa nafsu adalah karena akhlak terpuji, yaitu sebagai teman perjalanan bagi kita semuanya hidup di dunia ini. Hawa nafsu yang condong kepada akhlak terpuji adalah bisa diibaratkan suatu teman
perjalanan hidup manusia. Lanjut, lawannya karena akhlak terpuji, termasuk akhlak tercela anak semuanya. Lawannya hawa nafsu itu adalah sesuatu musuh bagi kita. Hawa nafsu yang tercela adalah suatu musuh. Biasanya anak-anak semuanya, karena Allah itu menciptakan kita sebagai manusia tidak terlepas dari yaitu hawa nafsu, yaitu maka nafsu yang positif yang kita bina, jangan nafsu yang negatif. Itu nafsu yang positif. Nafsu yang negatif sekali lagi jangan kita bina. Karena apa? Karena semuanya nafsu negatif itu biasanya condong untuk melakukan sesuatu yang buruk. Itu pengertiannya dulu hawa nafsu. Atau secara istilah anak-anakku semuanya, nafsu adalah suatu keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafsu. Kalau syahwat itu adalah sesuatu yang menyenangi atau sesuatu yang mendorong kecintaan terhadap sesuatu, sehingga kecintaan itu dapat menguasai hatinya, kolbonnya. Itu nafsu syahwat. Ada 3 hal anak-anak semuanya. Syahwat itu termasuk sesuatu yang menyenangkan, sesuatu keinginan untuk memiliki harta benda, sehingga bisa melahirkan kerakusan, bisa merampok, pencurian, manipulasi, menipu, korupsi, bahkan bisa dilakukan dengan kekerasan lewat fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lainnya. Nah, itu kalau sahabat dari kesenangan terhadap seks. Seks itu apa tahu? Seks itu kelamin, bisa dikatakan seks itu adalah yang jelek, sesuatu yang buruk, seks. Sehingga melahirkan kejahatan dari kekejian berupa apa? Perzinaan, pemerkosaan, penyimpangan seksual lainnya. Bahkan bisa sesuatu keinginan bisa menimbulkan juga tadi seperti di atas, bisa pembunuhan dan penganiayaan. Termasuk lagi sahabat terhadap jabatan, terhadap kedudukan, sehingga bisa melahirkan para pejabat atau pemimpin yang zalim, otoriter biasanya itu, memaksakan kehendak, diktator, ataupun menindas siapa saja yang menghalang-halangi cita-citanya. Itu pengertiannya, yaitu nafsu syahwat. Adapun bahayanya kalau menuruti nafsu syahwat anak-anak semuanya, karena nafsu syahwat itu mempunyai sifat untuk memenuhi suatu keinginan,
menuntut hal-hal yang harus dipenuhi. Sehingga apa? Bisa akan merusak potensi seseorang. Juga akan mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu yang mengeksploitasi alam. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu. Maka marilah kita di dalam mengendalikan nafsu ini. Nafsu itu sangat bahaya sekali kalau kita tidak bisa. Karena di awal saya sebutkan, nafsu yang merupakan akhlak terpuji itu bisa menjadi teman kita. Tapi nafsu yang merupakan akhlak tercela itu merupakan bahaya bagi kita semuanya. Akan melahirkan kerakusan, akan melahirkan pejabat-pejabat yang zalim, akan menuruti sahabatnya sendiri. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat. Pelampiasannya sahabat adalah menentang ajaran agama. Nah, bagaimana cara menundukkan nafsu? Mana semuanya? Di dalam menundukkan nafsu adalah satu, harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mujahadah. Apa itu artinya mujahadah? Artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Rasulullah bersabda, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahu subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Nah, itu bermujahadah dengan melawan nafsu. Ada tiga hal di dalam mujahadah, karena semuanya secara tajalli. Tahalli itu adalah mengosongkan diri dari sifat tercela. Tahalli dengan menghiasi sifat terpuji. Tajalli adalah tersingkir, tabir yang menghalangi antara manusia dan Allah. Nah, ketiganya semuanya itu semuanya kita bisa melaksanakan, bisa melatih dengan latihan-latihan rohani yang dinamakan riyadhah. Riyadhah an-nafs, yakni lebih untuk melawan atau menentang atau memerangi semua kehendak-kehendak atau nafsu yang jahat. Itu. Dengan jalan riyadhah, anakku semuanya, dan ada dua cara riyadhah, yaitu riyadhah dengan mengurangi makan, minum, tidur, dan mengurangi itu hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah dengan jalan rohani, yaitu dengan memperbanyak ibadah, berzikir, bertafakur, memperhatikan kejadian alam dan sebagainya. Itu adalah semuanya. Ada hikmahnya kita menundukkan nafsu, bisa menjadikan atau motivasi berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan, hidup lebih terarah, terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, disukai oleh orang banyak. Itu tentang yaitu hawa nafsu. Nah, karena waktunya habis, maka dari itu silakan untuk berikutnya nanti kita terangkan masalah ghadab. Sekian dari saya. Belum ada tugas, nanti pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.